Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Heri Batullah Ridho. Saya sedang magang di Bisa AI sebagai data science. Kita langsung mulai saja untuk presentasinya ya, ininya, webinarnya. Jadi di sini, sekali lagi perkenalkan, nama saya Heri Batullah Ridho. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang atau hadir ke webinar siang hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik semuanya. Kemudian, uh, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang ada kendala di kameranya. Jadi kita langsung mulai saja terkait web scraping menggunakan Python. Nah, jadi ini saya hanya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja ya. Mungkin nantinya kalau sempat atau ini akan ada tutorialnya, tapi kemungkinan tidak sih. Jadi kita langsung lanjut saja. Untuk yang pertama, kita lihat overview-nya dulu dari web scraping itu. Apa sih web scraping itu? Nah, web scraping sendiri adalah proses pengambilan data atau ekstraksi dari sebuah website. Lalu, data tersebut umumnya disimpan dalam sebuah format tertentu. Web scraper sendiri merupakan program yang masuk ke halaman website untuk mengunduh kontennya, mengekstrak data dari kontennya, kemudian mengekstrak desain, dan berbagai kerumitannya bergantung pada kebutuhan yang dibutuhkan. Kita lanjut. Secara umum, pada web scraping itu terdapat dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama, ada metode manual. Nah, metode ini mengharuskan kamu menyalin data dengan melakukan copy paste dari sebuah laman. Jadi ya kayak kemudian yang kedua ada metode otomatis. Metode otomatis ini biasanya dilakukan menggunakan coding aplikasi hingga extension browser. Tool ini sekarang lebih digemari karena dapat melakukan scraping secara lebih cepat. Karena sudah ada programnya gitu. Kita coding sendiri, terus kita cari browsernya, kita cari websitenya, kemudian bisa kita langsung scrape secara otomatis terhadap apa yang kita butuhkan gitu. Mau itu mengekstrak data kontennya, mengunduh kontennya, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian data bahasa yang bagus untuk digunakan pada web scraping sendiri adalah Python ya. Ini salah satu bahasa yang bagus untuk web scraping. Nah, kenapa Python itu bagus untuk mengumpulkan data dari suatu website? Python itu unik sebagai bahasa pemrograman karena memiliki komunitas yang sangat kuat untuk pemrograman web dan manajemen atau analisis data. Dan yang kedua, seluruh alur penelitian komputasional Anda dapat diintegrasikan, alih-alih memiliki aplikasi terpisah untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data. Anda memiliki satu base code. Jadi, dalam Python ini kita dalam bahasa Python ini dapat dilihat kayak misalkan di Stack Overflow gitu. Di Stack Overflow terkait Python-nya ini komunitasnya sangat kuat gitu untuk atau resource-resource untuk mencari terkait pemrograman web dan manajemen atau analisis data itu cukup luas gitu, cukup banyak ditemukan. Nah, jadi untuk maksud dari Anda memiliki satu base code ini, jadi kayak semacam kalian bikin arsitektur gitu. Nah, pilarnya tuh kayak cuman, gimana ya bilangnya, kayak satu gitu, satu satu ini, satu base yang nantinya jadi
berbagai macam hal gitu, kayak untuk pengumpulannya, untuk penyimpanannya, untuk pengelolaannya, dan lain-lainnya gitu. Lanjut, kemudian, di sini ada 2 pendekatan utama dalam web scraping pada Python. Yang pertama, itu dengan menyesuaikan Cam Spider menggunakan Scrapy. Scrapy sendiri nanti dijelaskan ya. Terus yang kedua, ada buat custom spider sepenuhnya menggunakan request, LXML, SQL Alchemy, dan Celery. Ini juga nanti akan dijelaskan, request, LXML, dan lain-lain ini. Sebelumnya, bagaimana sih cara memanage data gitu? Sebelum kita mulai membicarakan secara spesifik, setiap pendekatan perlu dilakukan pembahasan strategi pengelolaan data. Nah, jawaban yang benar ya untuk semua orang dalam menyimpan data itu biasanya uh, kita ini harus menyimpannya di database PostgreSQL. Dalam hal web scraping ini ya, biasanya orang menyimpan dalam PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini tersedia untuk semua sistem operasi dan mudah diatur. Nah, komputasi riset juga menawarkan database PostgreSQL ini biasanya yang terkelola gitu. Jadi udah termanage gitu database dari PostgreSQL ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih baik membuat tabel untuk setiap project web scraping. Karena dengan kolom untuk URL scrape resource, tanggal dan waktu scraping, dan berbagai bidang data yang dikumpulkan. Nah, jika data yang dikumpulkan tidak mudah masuk ke dalam bidang standar, dapat dibuat kolom JSON dan menyimpannya di sana. Jadi intinya, sebelum melakukan project web scraping ini, kita harus membuat membuat tabel-tabel apa gitu yang kita butuhkan terkait project yang akan kita lakukan nantinya. Dan apabila tidak jika data yang dikumpulkan tidak mudah masuk, nah bisa dimasukkan ke kolom JSON. Mungkin sebentar. JSON. Nah, ini JSON sendiri itu kalau dilihat dari sini, JSON is on open standard file format and data interchange format that use human readable text. Jadi ini untuk file standar format dan data. Jadi kalian bisa menaruh di file JSON gitu, kayak gini contohnya. Kurang lebih ada JSON viewer bla 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 bla. Jadi tuh ini bisa ditaruh nih. Ya, mungkin seperti itu gambaran kasarnya ya. Kita lanjut. Apabila ada kesalahan-kesalahan sebelumnya, kalau ada kesalahan-kesalahan mohon maaf karena saya juga masih belajar juga ya. Jadi lanjut. Nah, di sini setelah bagaimana membuat spider menggunakan Scrapy. Nah, di sini setelah menginstal Scrapy, hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat project baru. Di sini ada contohnya Scrapy Start Project. Ini di dalam ini apa ini, bukan kurung siku. Ini pokoknya ini simbol ini di dalamnya kalian tulis nama project kalian gitu. Contohnya apa? Misalkan nama projectnya terkait ini website. Misalkan nama project ini terkait website Kompas gitu. Tulis aja project Kompas gitu. Nah, kemudian ubah direktorinya ke direktori yang baru saja dibuat dan buat spidernya. Ini CD untuk masuk ke projectnya. Ini CD, misalkan tadi CD Kompas, terus Scrapy dan spider namanya, terus namanya apa? Misalkan Kompas,
terus domainnya apa misalkan kompas.com gitu misalkan. Nah, di sini kan ada tulisan nih, setelah menginstal Scrapy. Nah, cara menginstal Scrapy-nya sendiri itu bagaimana sih? Di sini eh, ada di web Scrapy-nya ya. Bisa dengan cara ini, pip install Scrapy. Ini bisa seperti ini. Build and run your web spiders. Dapat dilihat nih ya di webnya scrapy.organization org. Nah, seperti ini contohnya untuk menginstal Scrapy itu pip install Scrapy get my spider bla 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 import Scrapy. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini masih di membuat spider menggunakan Scrapy. Ini juga nih, membuat spider menggunakan Scrapy. Setelah selesai, directory akan terbuat sesuai dengan nama project yang sudah dibuat tadi. Dan di bawahnya ada directory yang bernama spider. Ini kan setelah membuat project, terus membuat directory, terus ini, Scrapy Gen Spider. Kudunya, setelah membuat Scrapy Gen Spider ini, nantinya akan ada directory yang bernama spider. Yang dapat di-generate dengan file Python. Contohnya seperti ini. Tadi, import Scrapy slash my spider scrapy.spider. Di sini ada namanya tadi yang kata saya misalkan tadi contohnya Kompas gitu. Jadi kompas.com misalkan namanya. Terus domainnya nah cara untuk memasukkan domainnya sendiri itu makanya ini ya kurung siku domain apa gitu kompas.com misalkan. Terus start URLs-nya pakai kurung siku lagi, masukin fullnya HTTP ini terus masukin gitu www bla 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 bla. Terus setelah itu dev parse self response pass. Lanjut. Banyak kasus di mana harus dilakukan penambahan data dan link ekstraksi. Untuk melakukan metode parse, contohnya ada seperti ini. Tadi nih, yang ini kan sampai sini dev parse self response. Dev parse self response. Terus di sini ada for h3 in response expect h3. Nah, fieldnya title-nya tuh ada di h3 tuh. Gimana ya saya cara jelasin supaya ininya? Ya udah deh. Bisa dilihat deh di sini untuk melakukan metode parsingnya ya. For URL in response yield Scrapy request. Scrapy requestnya URL sama callbacknya self parse yieldnya. Oke. Kemudian masih lanjut cara membuat spider menggunakan Scrapy. Di sini apabila ingin menambahkan custom code untuk generate URL untuk scraping, bisa juga dilakukan metode overriding start request. Contohnya seperti ini, devs start request yield Scrapy request www pakai domain yang tadi misalkan seperti pakai URL yang tadi ini misalkan 1 gitu. Kalau 1 itu ngebuka apa gitu. Kalau 2 ngebuka apa, kalau 3 ngebuka apa gitu. Misalkan kompas.com 1. Kan biasanya kalau kita ngebuka suatu web ya, ada kayak seperti ini nih. Misalkan seperti ini. Nah, di situ bisa dilihat cara untuk mempercepatnya. Jadi kayak misalkan yang ininya nanti diganti jadi 1 gitu. Atau semacamnya lah. Sekali lagi apabila salah tolong dikoreksi ya. Kemudian di sini ada
template scrapy can't spider. Pada scrapy terdapat banyak spider template untuk membuat scraper pada suatu site. Contohnya, ada crawl spider. Nah, crawl spider sendiri merupakan generic spider yang memungkinkan untuk menentukan aturan masuk ke suatu link dan mengekstrak item daripada menuliskan kode ekstraksi. Nah, kemudian ada XML feed spider. Spider untuk crawling XML feeds. Nah, CSV feed spider. Ini tidak beda jauh sama XML feed spider, tapi untuk tapi ini biasanya digunakan untuk CSV dokumen feeds. Jadi untuk dokumen CSV biasanya ini digunakannya nanti hasilnya. Kemudian sitemap spider, spider crawls yang didasari links pada sitemap. Nah, di sini ada penggunaan scrapy spider. Nah, setelah dibuatnya scrapy project, step selanjutnya dari project directory ini dari yang tadi di sini, directory ini, selanjutnya itu yang harus kita lakukan adalah melakukan tes dan menjalankan directory tersebut. Dia bekerja enggak sih si directory-nya itu. Nah, cara untuk melakukan tesnya sendiri menggunakan command scrapy shell ini dash dash spider, terus judulnya spider, terus ini URL dari yang mau kita dari mau kita scrapnya. Nah, dengan komen tersebut akan menjalankan spider session untuk melakukan verifikasi dan ekstraksi data dan link dari halaman yang dimaksud. Setelah selesai dan spidernya working atau bekerja, bisa dilakukan crawling pada site tersebut dengan menggunakan komen scrapy crawl spider dash o result.json. Jadi ini akan menampilkan hasilnya dalam bentuk file JSON. Nah, di sini ada scrapy shell. Scrapy shell sendiri merupakan tempat yang bagus untuk melakukan verifikasi apabila sudah menulis spider dengan benar atau belum. Cara untuk melakukan tes dari shell biasanya dilakukan dengan cara seperti ini. Pertama, diproduce dulu list of all links dan data extracted. Kita ngeproduksi list dari datanya dulu yang sudah diekstrak dari URL targetnya. Tadi yang contohnya dari Kompas gitu misalkan. Kita nge-list dulu nih si data dari Kompasnya itu. Jadi kayak gini cara melistnya itu seperti ini. List dalam kurung spider parse, kemudian response di dalamnya. Kemudian bisa dites juga expect selectornya dengan cara seperti ini. For anchor underscore text in response dot expect. Di sini di extract teks dari expect-nya. Kemudian di print. Nah, scrapy shell. Kita coba cek dulu. Contoh scrapy shell. Ini scrapy shell. Ini contoh scrapy shell sendiri seperti ini nih. The shell is used for texting, XPath, or CSS expression. Jadi ini sudah sesuai ya tadi untuk melakukan checking XPath-nya sama CSS expression. Kemudian untuk mengeceknya itu dari IPython-nya. Jadi dari Python-nya itu kita ngebuka shell-nya dengan cara seperti ini. Scrapy shell, terus URL-nya apa. Kemudian dilihat seperti ini, path-nya
dan seterusnya. Ini dokumentasinya bisa dilihat ya di docscrapy.org. Kemudian kita lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana apabila Scrapy tidak sesuai? Pertama, apakah hal tersebut harus dilakukan double check? Kalau tidak sesuai, apakah harus dilakukan double check nih? Karena Scrapy sendiri sangat bisa dikonfigurasi sebisa mungkin untuk menghindari reinventing pada wheel-nya apabila memungkinkan. Nah, jika Anda benar-benar yakin Scrapy-nya tuh tidak sesuai gitu dengan tugas yang dilakukan, kayak misalkan tadi ini, misalkan tadi mintanya untuk mengumpulkan dari ininya, si tadi. Nah, misalkan tadi dimintanya untuk mengekstrak ini data dari konten gitu. Tapi yang malah keekstrak malah data dari desainnya. Kan itu berarti tidak sesuai ya kinerja si Scrapy-nya gitu. Codingan pada Scrapy-nya kan berarti tidak sesuai gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan custom spider. Nah, untuk melakukannya dibutuhkan tools-tools ini seperti request, LXML, SQL Alchemy, dan mungkin Celery. Nah, Celery ini kenapa disebutnya mungkin? Karena kadang tidak tidak ini ya, tidak terlalu bilangnya gimana ya? Tidak bisa dibilang tidak terlalu terpakai mungkin, tapi apabila tiga hal ini tidak bisa ini ya, tidak apa namanya, tidak bisa menemukan ininya, tidak bisa membuat custom spider-nya atau melakukan tes yang diperlukan. Nah, maka akan digunakan Celery. Untuk library yang digunakan untuk membuat custom spider sendiri, di sini ada contoh-contohnya yang tadi yang disebutkan. Kenapa saya nggak masukin Celery? Karena yang tadi itu si Celery-nya sendiri mungkin kurang berguna sih, cuma kurang apa ya? Bisa dibilang ya gitulah kurang ini aja. kurang ya, mau dibilang kurang berguna tapi masih berguna gitu. Cuma gimana gitu. Tapi saya nggak masukin si Celery-nya. Jadi yang pertama tadi disebutkan adalah request. Request merupakan library Python HTTP request terbaik yang digunakan untuk fetching web page menggunakan get, post, etc request. Kita coba cek dulu. Request library, library Python. Sini. Oh, kalau nggak salah saya ada contohnya deh. Sebentar ya. Di sini saya. Oh ya, ada contohnya. Ya, kurang lebih seperti ini sih. Nih, kalau mau dilihat di sini ada dokumentasinya. Python request. Kita bahas dulu ininya ya, library-nya dulu terkait custom spider. Nah ini tadi contohnya nih. Request merupakan library Python request terbaik, HTTP request terbaik digunakan untuk fetching web page menggunakan get, post, atau etc request. LXML merupakan library Python atau HTML atau XML parsing dan processing terbaik digunakan untuk mengekstraksi data dan links melalui web page.
Jadi ini sebenarnya tiga library ini gunanya beda-beda. Nah, untuk yang request ini buat untuk mengget post dan lain-lain requestnya. Sedangkan untuk LXML ini untuk mengekstraksi data dan links melalui web page. Nah, di sini ada yang terakhir SQL, enggak terakhir, ada Celery. Cuma di sini ada SQL Alchemy, merupakan library Python database terbaik yang digunakan untuk menulis hasil scraping ke database. Nah, jadi ini kayak berurutan gitu loh kinerjanya mereka ini. Yang ini untuk request, kemudian yang ini untuk mengekstraksi, dan yang terakhir dia akan menulis hasil dari scrapingnya ke database. Dan kalau nggak salah dalam file JSON ya tadi kalau nggak salah. Nah, di sini ada contoh request nih, request. Contoh pada request. Caranya, import request. Kemudian R sama dengan request.get. Contohnya di sini ada https api.github.com/event. Nah, setelah melakukan request get, di sini kita ubah jadi r.text. Ininya di r.text dilihat untuk repository open issue-nya 0, dapat dilihat ini informasi-informasinya. Kemudian, oh ya ini R ya. R sama dengan request post. Oh ya, nih. Kan ini bisa get, bisa post, dan lain-lainnya. Di sini yang pertama kita pakai get, kemudian yang kedua ini pakai post. Coba pakai post gitu. Pada website http://bin.org/post. Nah, untuk datanya sendiri, ini ada key value. Nah, untuk yang ini lagi ada request get nih contohnya. Untuk mendapatkan API pada api.github.com/user untuk autentikasinya user, kemudian ininya password, terus didapatkan hasilnya response 200. Jadi dapat dilihat ini user sama passnya mungkin ya. Di sini dapat dilihat 200 gitu, ada 200 orang user mungkin. Tapi keduanya enggak sih, itulah. Terus kemudian ada LXML. Di sini cara cara mengimport LXML sendiri itu mengimportnya dari LXML import @3. Here is the request object we got in the previous example. R-nya ini nih, R-text, didapatnya dari sini. Nah, R-text. Didapatnya dari sini. Jadi yang R-text ini dimasukin ke sini menggunakan @3.fromString. Ini penamaannya dokumen ya. Kemudian anchor text sama dengan dokumen.xpath. Nah, balik lagi ke kegunaannya LXML untuk bukan ini untuk mengecek XPath ini scrapy shell ya untuk mengecek XPath-nya. Anchor tags, kemudian hrefs-nya atribut get href for a in anchor tags. Nah, untuk anchor tags-nya didapatkan ini misalkan for anchor tags. Nah, kemudian oh ya, sebentar. LXML kita cari lagi. LXML. Di sini LXML tutorial. Nah, sama kayak tadi nih. So, from LXML import @3. Kemudian di sini diminta untuk ngeprint running with LXML.add3.
Ya, kurang lebih sama tadi. Seperti ini. Nah, terus di sini ada banyak, bisa dilihat dokumentasinya, banyak kegunaannya juga, iteration, dictionary. Ini tutorialnya bisa dilihat di sini nih, alexml.de. Yap. Kemudian contohnya mungkin ya, contohnya ada nggak? Images. Seperti ini mungkin contohnya. With its Stack Overflow. Ini tadi request get HTTP. Ini tuh yang tadi pakai apa namanya? Untuk mendapatkan ininya. Nah, kemudian di sini tentang apa ini? Script URL and text version for example. Oke. Contoh-contohnya seperti ini mungkin ya. Nih. Lanjut. Kita coba lanjut dulu. Nah, di sini ada SQL Alchemy. Untuk SQL Alchemy ini caranya sama, tadi diimport lagi library-nya, import SQL Alchemy, terus engine-nya makanya ini, create engine Postgres user request host database, terus connection-nya untuk mengkonekkan engine-nya, jadi engine.connect, kemudian table SQL Alchemy.metadata, bind sama dengan engine, reflect sama dengan true.tables. Connection execute table my table insert column. Jadi ini emang untuk menuliskan tadi data yang sudah diekstraksi dari sebuah websitenya. Di sini kan ada tulisannya nih, execute table my table, kemudian insert pada kolom satunya random, tapi pada kolom 2-nya itu di insertnya data. Contohnya mungkin kita cari ya. Contoh SQL Alchemy. Alchemy. Wait, why is it like this? Kok gini? Kita coba ini di Wikipedia ya, di Wikipedia. Contohnya seperti ini. Nih. Misalkan kayak gini. Sessionnya tuh tadi pakainya ini makanya session maker. Wait. Sekarang semi import declare base relative smooth. Di sini ini untuk mencari movie, kemudian ini nama movie-nya, kalau nggak salah tadi di atas mana sih? Oh, ini year. Ini nama untuk nama direktor movie-nya. Kemudian ini year si filmnya kapan munculnya. Kemudian ini title-nya, title dari filmnya. Di sini bisa dilihat movie, self title, year, sama director. Nah, untuk directornya sendiri itu dilihat seperti ini di tabel name-nya ada director terus self.name gitu. Nanti untuk menampilkan nama directornya dari web scraping-nya. Di sini ada engine create engine, makanya DBMS ini DBMS dbname base-nya metadata all engine. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu
Sini sessionnya pakai session maker terus dibind ke engine-nya. Nah, terus misalkan ini movie 1. Movie satunya Robocop. Dapat tuh Robocop 1987. Terus M1 directornya misalkan ini Paul Verhoeven. Terus director 2 ada lagi. Ini cara untuk mencari dari movie-nya terus nanti muncul directornya. Kalau ini directornya nanti muncul movie-nya. Begitu. Nanti muncul yang ini. Muncul ini. Seperti ini. Nah, mana lagi tadi? Dari movie all, select movie. Nah, nanti keluaran dari yang tadi dari keluaran pada SQL Alchemy-nya itu seperti ini. Movie-nya namanya Robocop. Tahunnya 1987. Direkturnya Paul Verhoeven dan seterusnya. Ini kemudian kita lanjut lagi. Ini nih celery yang tadi celery itu opsional kecuali dibutuhkan spider yang dijalankan secara bersamaan lebih dari satu tuh. Celery itu sebenarnya penting gitu. Cuman digunakannya tuh pada saat-saat tertentu saja gitu. Makanya tadi disebutnya mungkin diperlukan begitu. Celery dibutuhkan apabila spider yang dijalankan secara bersama lebih dari satu. Nah, kemudian celery akan memberikan antrian tugas. Antrian ini mungkin akan ada pada semua page yang dilakukan scraping. Jadi dilihat dulu tuh prioritas pekerjaan untuk scrapingnya tuh apa dulu gitu. Misalkan nge-scrap kontennya dulu, terus nge-scrap desainnya, terus nge-scrap lain-lainnya gitu. Nanti celery itu yang nentuin tesnya gitu, yang memberikan antriannya. Nah, untuk celery sendiri membutuhkan RabbitMQ atau sejenisnya. RabbitMQ merupakan server atau server yang terpisah. Mari kita cari RabbitMQ. MQ adalah RabbitMQ. Fungsi RabbitMQ itu untuk mengatur pesan yang dikirimkan. Wait, hold up. RabbitMQ. Python. Tutorial. Contohnya kayak gini. Producer send message to the hello queue. The consumer receive message from that queue. Oh, jadi ini yang bikinnya hello, kemudian dikirimkan ke yang akan mendapatkannya. Sebentar, sending doesn't work receiving. Stay receiving call method. Jadi ini pada dasarnya ini sendiri ya, sendiri. Oke, kenapa di close? Udah deh. Pokoknya RabbitMQ itu dibutuhkan untuk menggerakkan celery. Nah, di sini ada contoh celery worker. Nah, from celery dengan cara seperti ini ya. Kita import dulu celery-nya gitu. From celery, import celery. Terus app sama dengan celery test broker terus pamqp terus guest at localhost. Nah, terus ini app test dev script
URL, text, request, get URL. Di sini untuk mendapatkan URL-nya. Nah, terus di sini data sama dengan extract underscore data teksnya. Jadi, setelah mendapatkan URL-nya di sini, si teks itu digunakan untuk diekstrak datanya. Terus nanti add data to database data. Nah, nanti dibikin tuh database-nya. Database yang namanya data tuh si datanya dimasukin tuh ke database. Nah, kemudian link di for link in extract links text. Nah, script delay di link gitu. Last one. Berikut cara untuk menjalankan salary worker. Nih, cara untuk menjalankannya mudah gitu. Salary min ya itulah pokoknya. Strip A task worker. Di jalan tuh salary-nya buat ngejalanin apa tadi kan ini tes workernya berarti untuk menjalankan queue dari tesnya gitu. Jadi kan tadi ada antrian gitu misalkan ada antrian yang dikerjain dari yang diprioritasin dulu. Langsung mulai deh jalan dia scrapingnya. Gitu. Mungkin ada contohnya nggak ya? Contoh dari salary-nya. Salary. Python. Mari kita cari. Coba yang paling atas ya. Di sini salary dengan prosesan dengan Django. Oh, ini pakai Django dia. Pip install Django. Django admin start project quick publisher. Oke. Ini makanya Python ya, tapi di ininya Django, Python Django. Django database, import model. Main application yang mengandung di samping hal-hal yang lainnya, membuat custom user model. Biasanya mengalami batasan user model. Django memiliki model user custom, memberi keuntungan akan fleksibilitas. Base user account manager, base user manager, cortisol, email, password. Password must be provided. Kalau nggak ada email, nanti keluar tulisan gini. Kalau nggak ada password, nanti ada tulisan gini. Nah, setelah itu mana sih ini nggak ada salary-nya, mana salary-nya? Salary. Nggak ada. Di bawah kah? Oh, ini. Di dalam Django-nya dipasang aplikasi salary. Tadi caranya gitu, from salary, import salary. Terus ini use environment set default-nya di Django setting module. Konfigurasinya. Broker pesan di aplikasi web salary. Menambahkan salary redis untuk salary-nya. Di sini makanya ini localhost ini try to send verification email to non-existing user. Oke, mungkin baru segitu aja kali ya. Salary bisa menangani tugas periodik dengan menggunakan layanan salary bit. Oke.
Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Eee, Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa saya langsung tutup mungkin Meet-nya, webinar-nya. Silahkan. Sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan ada, salah-salah gitu karena saya juga masih belajar. Jadi kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi gitu dari teman-teman sekalian. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, sama saya bisa dicukupkan Meet-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah Meet-nya, webinar-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan datang ke webinar saya ini terkait web scraping menggunakan Python. Semoga kalian semua sehat selalu dan ya terima kasih semuanya. Selamat siang. You are currently the only person in this conference.